Halo, di sini saya akan mempresentasikan laporan makalah saya yang judulnya mengenai perancangan sistem informasi rumah sakit. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Jessica Pameta Ginting dari grup MI21A dengan NIM 21310019. Di sini saya akan langsung masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang akan menjadi terminator di sini adalah admin. Yang kedua adalah event list-nya, yang dimana admin mengolah data petugas, admin mengolah data pasien, admin mengolah data dokter, admin mengolah data spesialis dokter, admin mengolah data ruangan, dan yang terakhir admin mengolah data laporan. Dan di sini kita masuk ke diagram konteks, yang dimana admin mengolah data dokter ke sistem informasi rumah sakit, lalu admin akan menerima data dari dokter. Yang kedua adalah admin mengolah data pasien ke sistem informasi rumah sakit, lalu admin akan menerima data dari pasien. Yang ketiga adalah admin mengolah data petugas ke sistem informasi rumah sakit, lalu admin menerima data dari petugas. Yang keempat adalah admin mengolah data ruangan ke sistem informasi rumah sakit, lalu admin menerima data dari ruangan. Yang kelima adalah admin mengolah data spesialis dokter ke sistem informasi rumah sakit, lalu admin menerima data dari spesialis dokter. Yang terakhir adalah admin mengolah data dokter. Yang terakhir adalah admin mengolah data laporan ke sistem informasi rumah sakit, lalu admin akan menerima data dari laporan. Sekarang masuk ke diagram overview, yang dimana admin menginput data dokter dan akan dikelola dan disimpan ke tabel dokter. Yang kedua, admin akan menginput data pasien dan dikelola dan disimpan ke tabel pasien. Yang ketiga, admin akan menginput olah data petugas dan kemudian dikelola dan disimpan ke tabel petugas. Yang keempat, admin akan menginput olah data ruangan dan kemudian akan dikelola dan disimpan ke tabel ruangan. Yang kelima, admin akan menginput olah data spesialis dokter dan kemudian dikelola dan disimpan ke tabel spesialis dokter. Dan yang kelima, admin menginput olah data laporan dan akan diterima oleh admin. Dan seluruh tabel yang sudah ada di input ini akan menghasilkan laporan yang akan diterima oleh si admin. Yang selanjutnya, diagram rinci yang pertama, nama diagramnya adalah olah data dokter. Yang pertama, admin dapat menginput data dokter, dan data dokter dapat divalidasi ke admin. Admin juga dapat mencari, mengedit, menghapus data dokter yang diambil dari tabel dokter, kemudian dapat diupdate dari data dokter ini tadi ke si admin. Yang kedua adalah olah data pasien, yang dimana admin dapat menginput data pasien dan data pasien dapat divalidasi ke admin. Admin juga dapat mencari data pasien atau mengedit ataupun menghapus data pasien yang diambil dari tabel pasien, kemudian dapat diupdate data pasien tadi ke si admin. Yang ketiga adalah diagram rinci olah data petugas, yang dimana admin dapat menginput data petugas dan data petugas dapat divalidasi ke admin, ataupun tabel pasien dapat menginput data dari petugas. Admin juga dapat mencari data petugas ataupun mengedit ataupun menghapus data petugas yang diambil dari tabel petugas dan kemudian dapat diupdate data dari si petugas ke si admin. Yang keempat, diagram rinci. Yang keempat, nama diagramnya adalah olah data ruangan, yang dimana admin dapat menginput data ruangan dan dapat divalidasi ke si admin. Admin juga dapat mencari data ruangan ataupun mengedit ataupun menghapus data ruangan yang diambil dari tabel ruangan dan kemudian dapat diupdate dari data ruangan tadi ke si admin. Ke diagram rinci yang kelima, nama diagramnya adalah olah data spesialis dokter, yang dimana admin dapat menginput data spesialis dokter dan data spesialis dokter dapat divalidasi ke si admin. Admin juga dapat mencari, mengedit, menghapus data spesialis dokter
yang diambil dari tabel spesialis dokter, kemudian dapat diupdate data spesialis dokter ke si admin tadi. Selanjutnya masuk ke diagram rinci yang ke-6, yaitu olah data laporan, yang dimana admin menginput data dokter, kemudian diolah dan disimpan ke tabel dokter. Setelah data diolah, admin akan mendapatkan laporan dari data dokter. Kedua, admin menginput data pasien, kemudian diolah dan disimpan ke tabel pasien. Setelah data diolah, admin akan mendapatkan laporan dari data pasien. Yang ketiga, admin menginput data petugas, kemudian diolah dan disimpan ke tabel petugas. Setelah data diolah, admin akan mendapatkan laporan dari data petugas. Yang kelima, admin menginput data ruangan, kemudian diolah dan disimpan ke tabel ruangan. Setelah data diolah, admin akan mendapatkan laporan dari data ruangan. Dan yang terakhir, admin menginput data spesialis dokter, kemudian diolah dan disimpan ke tabel spesialis dokter. Setelah data diolah, admin akan mendapatkan laporan spesialis dokter. Dan kita akan masuk ke rancangan database. Di sini nama database-nya adalah rumah sakit, dan di sini ada 5 tabel. Yang pertama dokter, pasien, petugas, ruangan, dan spesialis dokter. Dan penjelasannya yaitu untuk dari tabel dokter, yaitu ada kode dokter yang tipenya varchar, ada nama yang tipenya juga varchar, alamat tipe varchar, nomor telepon tipe varchar, NIP tipenya varchar. Di tabel pasien ada ID pasien yang tipenya varchar, nama pasien yang tipenya juga varchar, umur yang tipenya varchar, alamat yang tipenya varchar, kode dokter yang tipenya varchar, ID ruangan yang tipenya juga varchar. Di tabel petugas terdapat 6 name. Yang pertama adalah ID pasien, tipe datanya varchar, nama tipe datanya varchar, umur tipe datanya varchar, alamat tipe datanya varchar, kode dokter tipenya varchar, ID ruangan tipenya juga varchar. Di tabel ruangan ada 2. Yang pertama adalah ID ruangan yang tipenya adalah varchar, yang kedua adalah nama tipenya varchar. Dan yang terakhir adalah tabel spesialis dokter yang dimana ada terdapat NIP dan nama dan tipenya juga varchar. Berikut adalah hasil form dari tabel dokter, pasien, petugas, ruangan, dan spesialis dokter. Di form dokter yang akan diinput adalah kode dokter, nama dokter, alamat, nomor telepon, dan nama spesialis. Dan di sini kita memakai button simpan, cari, edit, dan hapus, dan akan menjadi laporan dokter yang sudah dibuat seperti ini. Setelah itu masuk ke form pasien yang dimana input data pasien ada ID pasien, nama pasien, alamat, umur, kode dokter, dan ID ruangan. Dan laporannya akan berhasil seperti ini, yang dimana kode pasien yang 098, nama pasiennya adalah, alamat adalah Sunggal, umur 20, kode dokter adalah 001, dan ID ruangan 087. Yang ketiga masuk ke form petugas yang mana yang akan diinput itu ada ID petugas, nama petugas, username, password, level. Dan di sini buttonnya juga memakai cari, edit, hapus. Dan laporannya akan menghasilkan data seperti ini, yang dimana ID petugasnya 0012, nama petugasnya Dila, username Fadila, passwordnya, levelnya admin. Yang keempat yaitu adalah form ruangan yang dimana yang diinput ada ID ruangan, nama ruangan. Dan laporannya akan menghasilkan data seperti ini, ID ruangannya 109, nama ruangannya Melati. Dan yang terakhir adalah form spesialis dokter yang dimana data yang diinput dari spesialis dokter itu adalah NIP dan nama spesialis,
Dan laporannya akan berhasilkan seperti ini, yang dimana NIP-nya adalah 78122 dan nama spesialis THT. Dan yang terakhir adalah kesimpulan yang bisa didapatkan dari makalah ini. Pengembangan sistem informasi rumah sakit dapat diawali dengan pengembangan sistem informasi di berbagai unit pelayanan yang selanjutnya diintegrasikan secara keseluruhan untuk mengoptimalkan fungsi dari sistem informasi dan menghasilkan informasi yang baik. Yang kedua adalah pengembangan sistem informasi rumah sakit. Terintegrasi merupakan upaya yang penting untuk dilakukan efektivitas dan efisien pelayanan di rumah sakit. Yang ketiga adalah sistem informasi berbasis komputer perlu diterapkan di era globalisasi. Yang keempat adalah pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi rumah sakit butuh biaya yang besar, namun tidaklah berat jika informasi telah menjadi aset organisasi, dan lain sebagainya. Demikianlah hasil presentasi makalah saya. Jikalau ada salah kata, sekian dan terima kasih.